Wanita ini sungguh hebat. Dia hanya menggunakan tuas traktor untuk mengebor lubang sedalam 18 cm di beton. Yang lebih mengejutkan lagi, langkah yang sama harus diulanginya puluhan kali, dan semua kerja keras ini hanya untuk memasukkan 2 tabung reaksi yang berisi cairan asam sulfat berwarna hijau zamrud dan bubuk putih kalsium sulfat anhidrat. Kemudian dia menutup lubang itu. Ketika keduanya tercampur, kristal gipsum akan terbentuk. Kristal ini akan mengembang dari dalam beton dengan tekanan super kuat 300 kg per cm persegi. Inilah yang disebut bom senyap. Senku membuatnya untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan ayahnya. Karena sudah 3.700 tahun berlalu, lapisan pelindung luar sudah menjadi sangat rapuh. Jadi pasti ada lapisan lain di dalamnya yang terbuat dari beton tahan lama. Lagi pula, metode penyimpanan piringan hitam sebelumnya juga seperti itu. Dan seperti yang Senku duga, meskipun Kohaku menemukan peti harta karun di pusat benteng, dia tidak bisa mengeluarkan isinya. Karena jika beton dipecahkan secara paksa, suaranya pasti akan terdengar oleh orang lain. Untungnya, Senku yang selalu berpikir ke depan sudah mengantisipasi hal ini. Jadi, keesokan harinya dia mengirimkan bahan peledak beton tanpa suara. Kemudian, di bawah arahan Senku, Kohaku menggunakan kekuatannya untuk mengebor puluhan lubang di beton. Tentu saja, kelancaran ini juga berkat Lilian dan Ginro. Mereka berdua tidak hanya menahan para penjaga, tetapi juga menggunakan pertunjukan menembak untuk menutupi suara gesekan dari pengeboran. Kemudian, setiap lubang diisi dengan bahan peledak, dan mereka hanya perlu menunggu. Setelah reaksi kimia selama sehari, ketika Kohaku kembali ke peti harta karun di malam hari, dia hanya perlu menendangnya dengan lembut untuk membuat beton retak dari dalam keluar. Meskipun dia sudah sangat berhati-hati dalam memindahkan potongan beton, sebuah pecahan batu tetap jatuh. Ada suara. Ada apa? Jangan bilang aku memecahkan isi peti harta karun itu. Seharusnya tidak rusak. Astaga. Hanya pasir, untungnya. Kohaku berpikir sejenak, dan menyadari bahwa pasir itu sendiri berharga. Lagi pula, Senku selalu melakukan hal seperti ini. Jadi, sebelum para penjaga menyadarinya, dia membawa semua pasir itu. Di sisi lain, Senku masih mengkhawatirkan presisi motornya. Sepertinya dia tetap membutuhkan keahlian kakeknya. Saat dia sedang memikirkan hal ini, Suika membawa harta karun yang dikirim Kohaku. Senku mengenali benda-benda ini sebagai pasir emas. Dan di dalam pasir emas, ada kemungkinan kecil terdapat platina. Inilah bahan baku cairan kebangkitan yang mereka butuhkan. Tapi satu butir ini mungkin tidak cukup. Setelah mendengar ini, Suika hendak pergi ke sungai untuk mencari lagi. Tapi dia segera dihentikan oleh Senku. Karena platina adalah logam mulia yang lebih langka daripada emas. Sama dengan MC2. Hanya terdapat 0,001 gram platina dalam setiap ton kerak bumi. Sama dengan MC. Menemukan satu butir ini saja sudah sangat beruntung. Tapi yang tidak Senku duga adalah, dia terus menemukan paku di pasir emas. Terus-menerus muncul. Butuh waktu puluhan tahun untuk mengumpulkan sebanyak ini. Byakuya berpikir jika umat manusia telah punah, membangun kembali peradaban dari awal tidaklah mungkin. Lagi pula, sumber daya langka yang mudah digali di permukaan bumi sudah lama ditambang oleh manusia. Jadi, agar peradaban baru dapat dimulai dengan cepat, dia mengumpulkan logam langka di sungai hari demi hari. Meskipun dia tidak tahu apakah itu akan berguna, tapi sebagai astronot terakhir umat manusia, dia harus meninggalkan harta karun untuk masa depan sains. Sekitar 32 tahun berlalu, hingga saat-saat terakhir hidupnya, Byakuya masih memegang teguh keyakinannya. Bagus sekali. Akhirnya dia jatuh ke depan. Permukaan air memantulkan angkasa. Tidak masalah meskipun orang terakhir yang mendongak ke langit bukanlah aku. Senku melihat platinum di atas meja. Asagiri takjub betapa miripnya kepribadian ayah dan anak itu. Namun, Senku memberitahu mereka bahwa dia dan Byakuya sebenarnya tidak memiliki hubungan darah. Tapi bagi Senku, hal kecil seperti itu tidak penting. Ya, memang tidak penting. Karena siapapun bisa melihat kalian sangat mirip, kan? Dalam hal tidak pernah menyerah. Ya, berkat itu, aku sangat berterima kasih. Byakuya, aku akan menerima kerja kerasmu selama puluhan tahun ini. Kemudian Senku segera mulai membuat cairan kebangkitan. Dengan cepat dia membuat satu set peralatan kimia yang tampak canggih. Hanya dengan sepotong kecil platinum, dia dapat terus mengkatalisasi asam nitrat.
Sebelumnya mereka mati-matian ingin mendapatkan air ajaib. Sekarang bukan lagi keajaiban, dan rencana untuk membangkitkan seluruh umat manusia bukan lagi mimpi. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah membangkitkan rekan-rekan kerajaan sains. Akhirnya di pulau awal ini, mereka akan merebut sinar pembatu. Pertempuran terakhir dimulai. Ini sangat menarik. Tahukah kamu cara membuat tabung oksigen di zaman batu? Pertama, kamu perlu melepas knalpot mobil, lalu kencangkan dengan flensa. Kamu akan mendapatkan tabung oksigen bertekanan 100. Belum lama ini, Senku berhasil membuat asam nitrat menggunakan platinum. Dan dengan cairan kebangkitan pertama, dia berencana untuk membangkitkan Kaseki terlebih dahulu. Lagi pula, membuat drone adalah pekerjaan tangan yang rumit. Tanpa Kaseki, akan sulit. Tapi ketika mereka sampai di pantai, mereka menemukan patung-patung di kapal. Semuanya dibuang ke laut seperti sampah. Tapi kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya peluang bagus. Lagi pula, mustahil menyelamatkan mereka di kapal yang dijaga ketat. Tapi di dasar laut, mereka bisa menyelam dan mengambilnya. Menyadari bahwa menyelam membutuhkan seseorang yang akrab dengan air, mereka memutuskan untuk membangkitkan Ryusui terlebih dahulu. Tapi Suika kemudian menyadari bahwa Ryusui dibawa pergi sendirian. Ternyata, Tsukasa melihat pecahan kaca di harta karun itu. Dia teringat fasilitas di kapal. Dia menyadari ada penyusup di harem. Dan Ryusui kebetulan memakai pakaian paling mewah. Jadi, untuk menemukan penyusup itu, Senku menyuruh semua orang yang baru masuk harem untuk menebas Ryusui. Dia pikir jika mereka teman, mereka tidak akan tega melakukannya. Awalnya, Kohaku memang begitu. Dia bahkan ingin menghentikan Senku. Untungnya, Senku segera memberitahunya rencananya. Kohaku tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berubah sikap. Dia langsung menendang kepala Ryusui hingga terlepas. Sebelum yang lain bereaksi, dia melanjutkannya dengan pukulan keras. Ryusui, aku sudah menghancurkan patungnya sesuai perintah. Ada masalah? Tidak, kau melakukannya dengan baik. Lalu, dengan alasan membersihkan, Lilith dan yang lainnya mengumpulkan semua pecahan patung. Lalu, saat penjaga lengah, mereka membawanya pergi dengan gerobak tikus. Itulah rencana pelarian Senku. Lagi pula, pecahan patung bisa dihidupkan kembali dengan cairan pembangkit. Dan karena dihancurkan oleh Kohaku, setiap pecahannya cukup utuh. Aku tahu Ryusui. Aku berterima kasih karena kalian telah menghancurkanku. Berkat kalian, aku mendapatkan pencapaian. Manusia pertama yang dihidupkan 2 kali. Dia pasti akan mengatakan itu. Mereka segera menyusun kembali patung itu. Setelah memakaikan Ryusui baju, Senku menuangkan cairan pembangkit. Amaryllis terkejut melihat, permukaan patung tidak retak seperti sebelumnya, melainkan perlahan berubah menjadi sel. Senku menjelaskan, patung itu retak, karena telah terkubur selama ribuan tahun. Permukaannya yang lapuk tidak bisa berubah menjadi sel, jadi terkelupas. Sekarang baru beberapa hari sejak pembatuan, tidak mungkin terjadi pelapukan. Jadi, beginilah seharusnya pemulihan dari pembatuan. Aku berterima kasih pada kalian. Berkat kalian, aku mendapatkan pencapaian manusia pertama yang dihidupkan 2 kali. Rasanya seperti sudah pernah kudengar. Setelah mengamati sekeliling, Ryusui menyadari, mereka sangat membutuhkan bantuan Kaseki. Tapi dia terkejut saat tahu rencana Senku untuk membuat drone. Rencana ini terlalu gila. Bahkan Ryusui, sang perwujudan ambisi, pun terkejut. Tidak, ini bagus. Setia pada ambisi, itulah semangat kerajaan sains. Lalu mereka kembali ke pantai. Kapal itu dijaga ketat. Mereka harus melakukan pengangkatan sekaligus. Jika mereka naik ke permukaan untuk bernapas, mereka akan ketahuan. Setelah itu, Ryusui dan Soyuz yang percaya diri melompat ke laut. Tapi segera, tekanan air membuat mereka kesulitan bernapas. Jelas, menahan napas saja tidak cukup. Jadi, Senku memutuskan untuk membuat tabung oksigen. Dia hanya perlu melepas pipa dari mobil lab, lalu memasangnya dengan flensa, lalu dia menyolder celahnya, agar tahan terhadap tekanan 100 atmosfer. Tapi tabung oksigen sederhana ini akan meledak sendiri setelah sebulan. Lalu Senku melepas komponen lain dari mobil lab, untuk membuat pompa sederhana. Awalnya memompa udara terasa mudah. Namun seiring meningkatnya tekanan udara, tuas pompa mereka menjadi semakin panjang. Udara yang dikompresi menghasilkan panas. Jadi untuk mencegah tabung oksigen meledak, Suika terus menyiramnya dengan air. Waktu berlalu 10 jam. Akhirnya, pompa udara mereka meledak.
dan mereka akhirnya berhasil mengisi kedua tabung oksigen. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat lagi dengan perlengkapannya. Berdasarkan kedalaman air, tabung oksigen hanya bisa bertahan 10 menit di dasar laut. Meskipun waktunya singkat, kerajaan sains tidak pernah memelihara orang yang malas. Dengan ingatannya yang luar biasa, Soyuz mensimulasikan bagaimana patung itu dibuang ke laut. Berdasarkan arah arus, mereka segera menemukan semua teman mereka di bawah celah. Sayangnya, separuh tubuh kakek terkubur dalam lumpur. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga, tapi tidak bisa menariknya keluar. Waktu mereka hampir habis, dan mereka hanya punya satu kesempatan. Ryusui menarik tali untuk memberi sinyal kepada teman-temannya di pantai. Berdasarkan metode komunikasi yang mereka sepakati sebelum menyelam, Amaryllis menyimpulkan bahwa Ryusui membutuhkan cairan kebangkitan. Ternyata, rencana Ryusui adalah menghidupkan kembali Kinro yang paling kuat terlebih dahulu. Dengan bantuannya, mereka pasti bisa menarik kakek keluar untuk menuangkan cairan kebangkitan di dalam air. Ryusui memilih menggunakan udara dari tabung oksigen. Lengan Kinro yang hilang juga disambungkan kembali oleh Soyuz tepat waktu. Dengan kerjasama yang sempurna, Kinro berhasil dihidupkan kembali. Aku tentu saja tidak pernah kehilangan kesadaran. Pasti begini jadinya. Maaf, begitu bangun, aku menyadari aku berada di laut. Aku harus segera memberitahu Kinro tentang situasi saat ini dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan menggunakan udara, aku menghubungkan diriku dan dia. Kakek, kita harus menghidupkan kembali kakek dulu. Setelah menghirup oksigen dalam-dalam, Kinro memasukkan kembali tabung oksigen ke mulut Ryusui. Sebagai teman, dia mengerti tanpa perlu banyak kata. Kemudian, dengan usaha mereka bertiga, mereka akhirnya berhasil menarik kakek keluar. Yo, kakek. Yo, si besar. Senang kau kembali. Semuanya. Pria ini benar-benar hebat. Orang lain butuh peralatan khusus untuk menyelam. Tapi dia bisa menyelam hingga 25 meter dalam sekali napas. Dia juga bisa mengangkat batu sambil menyelam. Perjalanan 10 menit ini tidak membuatnya lelah. Malah dia bilang bisa bolak-balik ratusan kali. Baiklah, kita naik perahu sampai di tengah saja. Benar juga, dengan bantuan Kinro, mereka berhasil membawa pulang patung kakek. Tapi Amaryllis menyadari ada bagian yang hilang di belakangnya. Dan bentuknya sangat memalukan. Akan sangat memalukan jika dihidupkan kembali langsung. Untungnya, setelah Kinro bolak-balik beberapa kali, mereka segera menemukan potongan yang hilang di antara pecahan-pecahan. Setelah menyambungkannya dengan sempurna, Senku langsung menuangkan cairan kebangkitan. Bersamaan dengan kilatan cahaya keemasan, tukang terbaik muncul dengan gemilang. Kakek yang terbangkit kembali merasa sangat gembira. Tak disangka menjadi batu rasanya seperti ini. Sekarang pinggang dan kakinya tidak sakit lagi. Rasanya seperti awet muda puluhan tahun dalam sekejap. Senku berpikir tubuh kakek telah diperbaiki. Misalnya radang sendi yang biasa dialami orang tua. Karena kakek sang dewa telah diperkuat. Ayo segera mulai bekerja. Membuat apa? Drone. 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 Baru ingat kalau begini jadinya baju. Pakai rok rumput laut saja sudah cukup.